Om Swastiastu. Jadi langsung saja kita membahas mengenai yang nomor 1, yaitu mengenai perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Dimana diingatkan lagi, usaha jasa profesi itu menjual skill atau kemampuan, dimana di dalamnya itu terkait dengan konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Konsep diri merupakan pandangan atau sikap individu terhadap dirinya sendiri, meliputi individual dan motivasi diri. Selain itu, kita akan membahas mengenai persiapan masa depan, di mana persiapan masa depan ini diukur setelah seseorang lulus dari sekolah menengah dan akan memasuki dunia kerja. Jadi akan diberikan pilihan-pilihan mengenai kelanjutannya, ya apabila akan bekerja, melanjutkan kuliah, atau masuk ke dalam dunia wirausaha. Profesi itu sendiri merupakan salah satu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan ataupun keahlian tertentu. Sedangkan profesional adalah orang yang berprofesi untuk mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk memperoleh nafkah hidup. Suatu profesi seseorang akan dikatakan sebagai seseorang yang profesionalisme apabila memiliki mutu dan kualitas di dalam bidangnya. Nomor 2 adalah kita membahas mengenai analisis peluang usaha jasa yang dapat dikembangkan di sekitar Anda. Yang pertama adalah kita melihat peluang di sekitar saya, apa yang sekiranya dapat dijadikan sebagai suatu usaha untuk kedepannya. Keluarga saya membuat salah satu jenis pupuk organik yang itu ekoenzim, jadi kemungkinan besar peluang ada di ranah tersebut kan. Apabila beberapa bulan terakhir di Buleleng khususnya sedang giatnya orang mempelajari cara pembuatan ekoenzim, dan saya yang notabene hidup di keluarga yang sangat paham dengan proses pengomposan pupuk organik, hendaknya dapat menawarkan jasa pembuatan pupuk organik kepada orang yang ingin mempelajari pengomposan itu sendiri. Adapun ekoenzim sendiri merupakan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah sayur dibarengi dengan pati gula dan dengan air dan ditakar sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Adapun manfaat dari ekoenzim yaitu sebagai mengurangi efek rumah kaca, global warming, bermanfaat bagi tanaman laut ataupun kehidupan laut, serta mengurangi polusi udara, tanah ataupun air. Jadi soal nomor 3, untuk kompos itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana yang kita bahas adalah pH, suhu, dan kelembaban. Di mana untuk membuat kompos dengan metode anaerob atau tanpa oksigen sendiri seperti ekoenzim ini bisa terjadi 10-80 hari tergantung efektif atau efektivitas dekomposer bahan baku yang digunakan sebagai bahan. Semakin banyak bahan baku yang digunakan, semakin lama juga prosesnya. Di mana suhu optimal selama proses pengomposan berkisar antara 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembaban itu adalah 30% sampai 40%. Oleh karena itu diperlukan metode atau sistem dari microcontroller yang terprogram dari Arduino dan Proteus untuk mengenali adanya perubahan suhu atau kelembaban pada proses pengomposan yang dihubungkan dengan suatu alarm berupa sinyal, sehingga proses pengomposan dengan timing atau waktu yang tepat untuk menjalankan metode-metode pengomposan sehingga mendapatkan hasil ekoenzim dengan kualitas yang baik, di mana sistem ini terdiri dari sensor suhu dan kelembaban, tombol microcontroller, LCD, dan juga lampu sensor suhu dan juga kelembaban yang nantinya dapat disetting melalui keyboard. Alarm akan aktif jika suhu dan kelembaban tidak sesuai dengan seharusnya, sehingga peringatan akan dikirimkan melalui sinyal sehingga pembuat kompos tersebut segera memperbaiki proses pengomposan untuk nantinya dapat berjalan lancar. Nomor 4, bagaimana sih mempromosikan produk jasa profesi dan profesionalisme? Sebelum itu hendaknya kita mengetahui apa itu promosi. Promosi adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pihak produsen kepada pihak konsumen dengan menyampaikan informasi mengenai jasa mereka sehingga konsumen itu tertarik untuk menggunakan jasa dari produsen itu sendiri.
Yang pertama saya akan melakukan dengan skala kecil, yaitu melalui teman ataupun jaringan keluarga. Setelah itu kita bisa menggunakan media promosi seperti media sosial, entah itu melalui iklan ataupun media cetak, radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang nomor 5, kita akan membahas mengenai menghitung harga jual usaha jasa profesi dengan hitungan yang sederhana. Di sini dengan adanya hitungan harga jual untuk usaha jasa profesi, kita bisa menetapkan harga jual produk jasa kita. Karena kita bicara mengenai produk jasa, maka penetapan harganya itu tidak sama dengan penetapan harga produk barang kan. Jadi kalau untuk produk jasa kita yang namanya biaya produksi ditambah dengan biaya jasa produksi, terdiri dari alat, bahan, penunjang profesi, artinya modal, kemudian ada pembayaran untuk biaya jasa. Jadi kita menentukan tinggi rendahnya biaya jasa itu berdasarkan keahlian sang produsen. Jadi nomor 6 yaitu pengertian konsinyasi, adalah sistem penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan yang sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dengan penjual, di mana antara penjual dan pemilik produk yang menitipkan produknya akan membuat suatu kontrak atau persyaratan di antara keduanya, di mana di dalamnya tentunya akan berisi mengenai keuntungan ataupun ketentuan komisi teknis dilakukannya di antara kedua pihak tersebut, sehingga suatu sistem penjualan konsinyasi itu tercapai. Jadi disampaikanlah di sistem ini terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pembagian komisi yang menguntungkan di kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi semuanya sama-sama untung sesuai dengan kesepakatannya. Sekian dari penjawaban soal pas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.